Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan guru SMP Negeri 1 Singkawang, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan penyebaran praktek baik penerapan budaya positif di sekolah. Mohon maaf kepada ibu-ibu sekalian, bukan bermaksud saya untuk menggurui berdiri di sini. Saya hanya ingin berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan pada kegiatan guru penggerak. Ini konsep inti budaya positif. Yang pertama ada nilai-nilai positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Kemudian segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini ibu-ibu pasti sudah kenal Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Beliau menyampaikan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, tuntunlah anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, ya Bapak Ibu ya. Kemarin kita juga sudah mengikuti workshop tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini tujuan dari pembelajaran paradigma baru, di mana siswa mencapai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Disiplin positif. Nah, menurut Bapak Ibu apa makna dari disiplin kira-kira ya? Ya Bu Nur. Disiplin menurut saya melaksanakan sesuai aturan yang disepakati. Ya, terima kasih. Ada lagi? Nah, disiplin di sini makna disiplin yaitu mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai seorang pendidik atau guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik
bukan ekstrinsik. Jadi mereka memiliki potensi dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari luar. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini Bapak Ibu ya, disiplin positif ini kita memberdayakan anak agar mereka mendapatkan nilai-nilai kebajikan universal itu dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari luar. Misalnya adanya sogokan atau ancaman atau hukuman. Tujuan penerapan disiplin positif ini, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, kita mengharapkan murid-murid kita memiliki karakter dan menerapkan disiplin positif agar terbentuknya karakter mereka, yaitu disiplin, santun, jujur, dan bertanggung jawab. Pasti kita mengidamkan murid yang seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya dari Dan Gosser mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita harapkan yaitu sesuai dengan tujuan pendidikan, mencapai karakter profil pelajar Pancasila, ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi udah saya sampaikan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apakah itu dari bertahan hidup, bisa dari kurang kasih sayang dan rasa diterima, ataupun mereka kurang kebebasan atau kurang kesenangan, atau
penguasaan. Untuk kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, ini contohnya dalam kasus Doni ya. Seandainya Doni ini bermasalah, kemudian dia mengemukakan jawabannya. Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Contohnya seperti itu Bu Ibu ya. Pak, saya tidak ada bapaknya. Ya, misalkan Doni membuat masalah dan dia mengambil bekal kawannya. Nah, ini salah satu kebutuhan yang diperlukan oleh Doni adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Jadi dia membuat masalah. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, maupun binatang peliharaan dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dan dalam kelompok. Nah, dalam kasus Doni, apabila Doni menjawab alasannya, mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi perhatian dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini Ibu-ibu, kalau seandainya ada kasus Doni mengambil bekal dan dia mengemukakan alasannya mengambil bekal karena dia merasa senang temannya menjadi memperhatikan dia. Orang tuanya dipanggil, nah orang tuanya akan memperhatikan dia. Nah, jadi dia perlu perhatian, perlu kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian kebutuhan dasar kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Contohnya, jika dalam kasus Doni, jawabannya bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, sayurnya sama, lauknya sama. Nah, dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Nah, dia memenuhi kebutuhan akan kebebasan, bebas untuk memilih, karena dia merasa bosan dengan bekal mamanya itu terus setiap hari. Jadi
dia membuat ulah dengan mengambil bekal temannya dengan alasan karena bosan. Kemudian kebutuhan dasar kesenangan. Ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, biasanya anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Dalam kasus Doni, bila Doni menjawab ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya, bahwa dia senang kawannya menangis misalnya kan ya. Nah, kembali lagi di awal, menurut Dr. William Glasser menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Nah, begitu juga dengan murid-murid kita, bahwa apa yang mereka lakukan itu pada dasarnya pasti memiliki sebuah tujuan. Nah, tinggal kita lagi yang menggali dan mencari tahu tentang kebutuhan apa yang sedang mereka perlukan. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Namun, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif. Jadi, perilaku buruk seseorang biasanya karena respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, gitu Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau disampaikan? Atau kita lanjutkan? Kita lanjutkan motivasi perilaku manusia. Nah, dari kebutuhan dasar tadi maka muncullah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ini motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu ini motivasi perilaku manusia yang mana yang harus kita terapkan pada murid-murid kita? Ya, benar sekali, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ataupun untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin akan muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Misalnya siswa kita yang melanggar aturannya, Bapak Ibu-ibu, ini biasanya dia apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau bagaimana, atau memang dari kesadaran mereka sendiri. Nah, mungkin ada beberapa siswa yang
motivasi dalam diri mereka untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sedangkan yang akan kita inginkan itu adalah pada poin yang ketiga tadi, memang dari intrinsiknya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini termasuk untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, motivasi ini bersifat eksternal. Misalnya kalau kamu bisa melakukan ini, nanti ibu kasih hadiah. Nah, misalnya itu udah termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini termasuk motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal, dari dalam diri mereka. Nah, kita mengharapkan murid-murid kita juga memiliki motivasi yang ketiga. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, yang tadi yang pertama itu hukuman. Yaitu kalau hukuman itu biasanya hal yang menyakitkan. Misalnya siswa kita terlambat, kita hukum mereka lari keliling lapangan. Nah, itu sesuatu yang menyakitkan. Kemudian tidak nyaman, murid menjadi takut. Nah, sifatnya memaksa, murid jadi menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan, nah ini menjadi tidak efektif, merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri. Si A dapat hadiah atau imbalan, saya tidak. Nah, ini bisa menimbulkan sifat iri. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, saya dikasih imbalan seperti ini, saya melakukan hal seperti ini udah dapat penghargaan atau hadiah. Nah, jadi saya tidak usah melakukan yang lebih lagi. Nah, itu akan mematikan kreativitas. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah, tujuan disiplin positif menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi bukan jangka pendek, yang kita harapkan adalah jangka panjang sampai mereka bisa di kehidupan masyarakat dan pekerjaannya. Kemudian mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah,
Ini pasti semua tahu Bapak Ibu. Ingarsa sung teloda, Imadia Mangunkarsa, Tuuri Handayani. Nah, ini artinya di depan kita memberikan contoh atau teladan yang baik kepada murid-murid kita, kemudian di tengah kita membangun semangat, kemudian di belakang kita memberikan dorongan dan arahan. Nah, Bapak Ibu, untuk menerapkan disiplin yang baik kepada murid-murid kita harus memberikan contoh teladan yang baik juga kepada murid-murid kita. Kemudian kita memberikan semangat dan memberikan dorongan. Nah, kita lanjut ke restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, jadi kita mencarikan solusi permasalahan kepada murid kita dengan tadi menghindari hukuman. Kemarin Bu Eva juga sudah menyampaikan hukuman itu sebenarnya tidak boleh dilakukan, kecuali siswa itu mungkin yang selalu melakukan permasalahan berulang-ulang dan tidak ada jalan keluar lagi, mungkin salah satunya baru boleh dengan hukuman, tapi sebaiknya jangan. Nah, hukuman dan konsekuensi. Kita menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari guru yang memberikannya, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan biasa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, tidak hanya dengan perbuatan, tapi kata-kata juga termasuk hukuman. Sementara disiplin dalam konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, itu konsekuensi. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, di sini guru menghukum murid tersebut hormat bendera selama 10 menit dan guru marah sehingga murid menjadi takut. Nah, ini termasuk hukuman. Nah, kalau konsekuensi ini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat jam istirahat atau sebanyak 3 kali lipat. Misalkan dia terlambat, guru memberikan konsekuensinya dengan menambah atau mengambil jam istirahatnya untuk mengerjakan PR-nya. Nah, itu termasuk konsekuensi. Kemudian restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelas, membantu murid menyelesaikan masalah, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi kalau restitusi ini kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah.
Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan, kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kita lanjutkan ke posisi kontrol. Nah, sebelum saya melanjutkan, kita melihat video dulu Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Sipil positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik,
cenderung akan berontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, merasa bersalah. Tadi Bu, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diungkapkan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini yang ketiga, guru dengan tipe posisi teman. Naren! Cerita apa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini beresin aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tadi Bu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat,
harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi manajer, Bu Ibu. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah mengamati video tentang posisi kontrol guru. Nah, jadi kira-kira yang baiknya posisi yang mana, Ibu-ibu? Ya, posisi manajer, di mana seorang guru menanyakan tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian memberikan solusi dan mereka menyadari kesalahan yang sudah mereka lakukan, dan ini adalah dorongan dari dalam diri mereka sendiri. Nah, dari kelima tadi posisi kontrol guru. Nah, kira-kira sebelum melihat video ini tadi, kira-kira ibu-ibu sebelumnya memiliki posisi kontrol yang mana? Ada yang mau menyampaikan? Silakan Bu Ningsih. Terima kasih atas kesempatannya. Jika dilihat dari video tadi, saya itu kayaknya 1 dan 4. Jadi semuanya ada, kadang-kadang menghukum, kadang-kadang juga membuat rasa murid bersalah, kadang-kadang juga menjadi teman. Nah, yang menjadi manajer yang belum. Nah, makanya ini yang harus mungkin ke depannya saya harus banyak belajar lagi agar bisa menjadi posisi guru sebagai manajer. Begitu, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ningsih ya. Betul sekali kata Bu Ningsih. Saya dulu juga sebelum mengikuti CGP juga mungkin memiliki posisi kontrol sebagai guru penghukum. Nah, di sini saya mengakuinya bahwa apa yang saya lakukan ternyata salah dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh murid kita. Nah, di sini yang diharapkan setelah ini adalah ibu-ibu guru ini menerapkan posisi manajer. Jadi menanyakan keyakinan dan membantu mencarikan solusi.
tentang permasalahan murid. Nah, kayaknya udah ngantuk sekali. Ya, silakan Bu Hertika nih, guru BK. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Siti. Sangat bermanfaat ya praktek baik pada hari ini. Tapi kalau saya secara pribadi selama jadi guru BK, jadi kelima kontrol itu ada yang sudah saya terapkan, jadi teman iya, jadi manajer juga iya, jadi penghukum juga iya. Karena apa? Kalau di BK itu kita kan dijadikan guru piket juga. Jadi saya melayani siswa di saat piket, di saat konseling, di saat bimbingan saya beda-beda. Jadi kelima kontrol tadi sebenarnya sudah saya terapkan. Cuman terkadang anak di tempat kita kan emang tidak seperti Daren tadi. Kalau dipanggil Daren, aduh, kalau anak kita kan lari dia kita panggil, malah kita juga ikutan mengejar-kejar mencarinya ya kan. Jadi ada karakter siswa yang bisa kita dengan kata-kata 5 controlling tadi, dan ada juga yang untuk dihukum yang pakai sampai bekerja. Saya berkeliling juga lingkungan sekolah mengejar dia karena dia saya panggil tidak mau. Nah, jadi ada yang tidak ada di contoh ini sudah juga saya terapkan di sekolah, karena siswa kita beda tampilannya dengan Ananda Naren tadi. Jadi mungkin itu saja tanya saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Hertika. Nah, itu yang tadi kita mengejarnya juga, ikut berlari dan mengejarnya juga, itu menjadi PR buat kita ya Ibu ya. Kenapa dia memiliki karakter yang seperti itu? Nah, itu perlu digali dan dicari tahu kebutuhan apa yang mereka perlukan. Apakah kesenangan, apakah senang dia melihat gurunya berlari-lari juga. Nah, itu juga harus kita cari tahu. Nah, kita speaking Kak, berulang. Oke, coba berdiri semua ibu-ibu, maaf. Nah, ice breakingnya ini cluenya, coba lakukan apa yang saya ucapkan, tapi jangan lakukan yang saya kerjakan yang saya lakukan. Nah, jadi cluenya lakukan yang saya ucapkan, jangan lakukan apa yang saya lakukan. Nah, Bapak Ibu coba pegang hidung. Ya. Pegang mata. Ya, pegang telinga. Pegang mulut. Pegang hidung. Mata. Ya, tepuk tangan ibu-ibu, kayaknya masih konsentrasi ini semuanya ibu-ibu. Masih. Nah, kita lanjutkan kepada keyakinan kelas. Nah, untuk posisi kontrol guru tadi sudah dapat dipahami ibu-ibu ya. Jadi yang harus kita terapkan adalah posisi yang kelima, yaitu posisi manajer. Nah, ini keyakinan kelas adalah disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah atau di kelas. Nah, jadi biasanya di tahun pelajaran baru atau di awal-awal setelah kenaikan kelas, nah biasanya kita akan berkolaborasi dengan murid untuk membuat keyakinan kelas. Nah, kira-kira untuk apa kita membuat keyakinan kelas ini, ibu-ibu? Ya, Bu Fitri ya? Ya, membangun budaya positif. Nah, kelas kita mau kita jadikan seperti apa? Nah, kita
meminta murid membayangkan kelas yang mereka inginkan ini kelas yang seperti apa. Pastinya yang nyaman, yang memiliki karakter yang bagus. Nah, misalnya tidak berbicara yang jelek-jelek. Nah, itu yang kita akan terapkan di kelas kita. Jadi kita harus membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau sekolah. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi siswa atau murid kita libatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, misalnya mereka sudah membuat keyakinan kelas, nah kita akan membuat kesepakatan. Nah, tujuannya agar mereka bisa mengontrol diri. Mereka yang membuat, jadi mereka juga yang akan melakukan. Nah, setelah dibuat keyakinan kelas disepakati oleh semua murid, nah mereka selanjutnya adalah meninjau kembali evaluasi dari waktu ke waktu. Misalnya masih ada yang seperti ini, perlu penambahan ini, nah jadi bisa ditinjau ulang. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk yang dalam bentuk negatif menjadi positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga sekolah atau termasuk murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini termasuk gurunya juga harus menyepakati. Nah, sesuai dengan yang disampaikan oleh Hajar Dewantara, kita menjadi contoh dan memberikan teladan. Misalkan kita minta murid untuk tidak datang terlambat, nah ibu-ibunya juga tidak boleh datang terlambat. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik. Nah, kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Nah, ini bagian dari segitiga restitusi. Nah, pada kegiatan yang pertama itu menstabilkan identitas, di mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nanti pas dialognya seorang guru akan menyampaikan atau berbicara, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi ini adalah ciri dari menstabilkan identitas. Kemudian tindakan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu termasuk validasi tindakan yang salah. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu juga termasuk ke validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, penanganan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, begitu. Itu contoh pertanyaan dari penanganan murid yang mengalami masalah dengan segitiga restitusi. Yaitu ada 3, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan kalau kita mengkritik dia. Maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Nah, ini menstabilkan identitas. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Setiap orang, tidak ada manusia yang sempurna. Kita juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita tidak menyalahkan siapapun, tapi mencari solusi. Nah, kamu berhak merasa begitu, atau kamu berhak merasa seperti itu. Kemudian, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu adalah contoh kalimat menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar tadi. Nah, kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini, nah mungkin terdengar asing buat guru, namun bila kita katakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, contoh, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, sikap yang baru yang seperti apa? Nah, itu kita terapkan pada tahapan validasi tindakan yang salah. Jadi siswa tidak merasa rendah diri.
Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah 1 tadi dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2 tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini contohnya menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita memberikan tawaran kepada mereka. Nah, mereka akan mencari solusinya sendiri. Harus seperti apa? Seperti apa yang harus mereka lakukan, atau sikap apa yang harus mereka lakukan. Nah, di situ mereka akan memecahkan masalah mereka sendiri. Nah, seperti tadi yang Naren terlambat kan, seorang guru menawarkan, jadi bagaimana agar kamu tidak datang terlambat? Nah, otomatis Naren menjawab, saya akan menyetel alarm. Nah, itu dari dalam diri dia sendiri. Mereka yang mencari solusi sendiri. Jadi bukan dengan hukuman atau konsekuensi tadi. Nah, kita lihat video contoh penanganan dengan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin. Masih ada menghukum tadi, silahkan ditinggalkan. Nah, kita menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, sekarang alam kita, alam murid-murid kita berbeda dengan alam murid-murid yang berada di Singkawang Utara, beda dengan Singkawang Timur. Nah, jadi kita tidak bisa menyamakan. Mungkin murid kita di sini karakternya keras, suka melawan. Nah, itu yang menjadi PR kita, bagaimana kita merubah karakter mereka menjadi yang lebih baik. Nah, kita tidak boleh menuntut siswa. Kita tidak boleh menuntut siswa untuk seperti itu, harus seperti itu, tidak boleh. Tapi kita harus menuntunnya menjadi manusia yang merdeka dan bermanfaat. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cara penanganan melalui segitiga restitusi ya ibu-ibu. Jadi saya harapkan ibu-ibu termasuk guru BK, wali kelas. Nah, wali kelas ini kalau tidak membuat keyakinan kelas tidak bisa melaksanakan segitiga restitusi. Karena apa yang mau menjadi keyakinannya? Anak-anak tidak ada keyakinan kelasnya. Jadi Bapak Ibu wali kelas harus membuat dulu keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama guru dan murid-muridnya di kelas. Sebelum kita selesai, mungkin ada dari ibu-ibu yang ingin menyampaikan pendapat atau berbagi pengalaman tentang menangani siswa atau
ada saran yang baik. Nah, bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah kita, mulai dari diri kita sebagai seorang guru yang memberikan teladan. Pertanyaan, silahkan kita beri kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Siap. Pertama, saya refleksi saya dulu. Tadi saya datang terlambat karena memang ada tugas yang sampai sekarang belum selesai. Ya, tidak apa-apa Ibu. Tinggalkan dulu karena tadi Bu Siti meminta Bu amati, silakan masuk ruangan bila ada waktu. Bagaimanapun ada waktu atau tidak ada waktu, saya tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Ibu. Kemudian tadi saya mohon maaf, saya ngetuk pintu, kemudian kenapa saya tidak salam keras atau nyaring, karena saya sebenarnya masuk terlambat itu kan tidak boleh, ya kan? Sehingga kalau masuk terlambat ganggu konsentrasi gitu, makanya saya tadi pelan-pelan. Ya, tidak apa-apa Ibu. Jadi saya mohon maaf itu refleksi saya, supaya nanti saya tidak datang terlambat. Berikutnya yang kedua, dengan yang disampaikan tadi materinya sangat bagus, yaitu tentang disiplin positif. Intinya kita sebagai guru 10 ini sudah mewakili, mudah-mudahan nanti disebarluaskan ke teman-temannya. Kita ini posisi kita sebagai manajer. Kemudian tadi sebagai manajer kita sampaikan ke teman-teman bahwa kita itu tidak boleh menghukum, tapi kita menjadikan siswa ini lebih baik. Yang kedua, segitiga restitusi, di mana di sana ada keyakinan kelas, sehingga memang keyakinan kelas itu menjadi kontrol untuk siswa. Kita meluruskan bahwa kita ada keyakinan kelas. Bagaimana sikap anak nanti untuk berikutnya tetap berfokus pada keyakinan kelas. Terima kasih Bu Siti yang sudah luar biasa. Mudah-mudahan dengan tugas Ibu ini nantinya berhasil lolos CKP dan kemudian berhasil, kita nggak tahu hasilnya nanti, ya mudah-mudahan CKP ini memang dari dasarnya untuk menjadi calon kepala sekolah, mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Demikian, semangat untuk kita semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Siang Ibu, terima kasih Ibu atas motivasi sarannya juga. Nah, betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa kita harus membuat keyakinan kelas. Nah, setiap Bapak Ibu wali kelas silahkan membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, sehingga ada acuan kepada wali kelas untuk nanti menangani permasalahan murid-muridnya. Apakah ada lagi Ibu-Ibu? Nah, tadi kita sudah membahas tentang posisi kontrol guru ya Ibu ya. Nah, posisi kontrol guru tadi kita harus sebaiknya berada di posisi mana? Manajer. Nah, kita menggali, mencari tahu apa penyebab mereka terlambat. Nah, jadi ditanyakan dulu, Bu Minda, kamu terlambat kenapa? Karena setiap tindakan atau perbuatan itu kan pasti ada alasannya. Apakah mereka kesiangan tadi kan, lupa setel alarm? Apakah rumahnya kebanjiran? Apakah ban sepedanya bocor di jalan? Nah, itu menjadi sebuah penyebab mereka terlambat. Nah, di situ nanti kita akan menggali tadi, memberikan tawaran solusi. Nah, harusnya seperti apa, bagaimana? Nah, kalau yang menghukum tadi tidak boleh lagi ya Ibu-Ibu ya. Nah,
Bukan berarti kita mereka terlambat kita hanya menulis saja habis itu disuruh masuk, tidak. Jadi kita harus menangani dulu, mencari tahu dulu apa penyebabnya dan kita menawarkan solusinya harusnya seperti apa. Nah, begitu Ibu Minda. Ibu Fitria, silahkan. Ini tadi tentang tanggapan yang dari Bu Minda ya. Itu kan kalau kita siswa yang terlambat kan bukan 1-2 orang. Jadi kalau membina hanya 1 orang mungkin bisa kali ya. Tetapi kita kan coba lihat saja lah kalau terlambat kan 10 orang. Nah kalau mau merestitusi satu-satu kan sedang juga gitu ya. Jadi kalau penanganannya, kalau yang saya terapkan ini, yang saya pahami, kalau misalnya dalam keadaan seperti itu, tidak apa kita arahkan. Cuma kalau ada yang sering, nah seperti itu mungkin bisa kita restitusi. Mungkin kita lihat jumlah terlambatnya seberapa banyak. Kan biasanya kadang saya restitusi juga di dalam ruangan itu. Nah, seperti itu kalau memang dah sering, nah, itu boleh kita restitusi. Tapi kalau baru sekali, 2 kali, nah itu saya pikir tidak masalah lah, gitu ya. Iya. Jadi seperti itu. Kemudian ini ada yang ingin saya tanyakan, kan wali kelas harus membuat keyakinan kelas. Bagaimana dengan guru mapel? Apakah harus membuat keyakinan juga atau tidak perlu atau bagaimana? Pencerahannya. Ya, terima kasih Bu Fitria. Nah, tentang guru mapel, di sini kita kan mengajar di kelas ya, Bu Ibu ya. Saya kemarin juga sudah menerapkan membuat keyakinan kelas di kelas saya sebagai seorang wali kelas dan saya sebagai guru mapel. Nah, karena untuk mengontrol siswa tadi itu, nah saya membuat keyakinan kelas, contohnya datang tepat waktu, kemudian tidak berbicara saat guru menjelaskan, tidak berbicara kotor atau kasar, kemudian mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan mengganti pakaian setelah selesai pembelajaran PJOK. Nah, di sini yang saya amati, nah ada siswa yang setiap kali pelajaran dia berbicara kotor. Aduh Bu, maaf. Nah, dia otomatis mengakui kesalahannya. Kemudian keyakinan kelas ini tidak hanya kita buat dan kita abaikan saja, tapi harus kita ingatkan setiap kali pertemuan. Anak-anak masih ingat dengan keyakinan yang sudah kita sepakati? Nah, ingat Bu, begini. Nah, mereka akan mengingatnya. Jadi menjadi acuan untuk mengontrol diri mereka masing-masing. Nah, tadi kira-kira siswa yang bermasalah dengan alasan tidur misalkan ya, kita harus cari tahu dulu. Misalkan anak itu tidur terus di jam pelajaran ibu kan, ibu bisa restitusi menanyakan permasalahan apakah dia tidur karena membantu orang tuanya bekerja pada malam hari atau karena dia bermain game. Nah, jadi Ibu bisa restitusi, kemudian Ibu carikan penawaran, solusi, Ibu berikan penawaran, solusi harus bagaimana, nah dia juga mencari solusi untuk masalah yang dihadapinya. Dan itu harus sesuai, nanti ditanyakan kapan mulainya. Nah, kalau besoknya lagi dia begitu lagi, bagaimana kesepakatan kita kemarin? Nah, boleh tadi diingatkan. Nah, begitu Ibu Fitria. Mungkin tambahan dari Ibu Fitria. Kalau tadi keyakinan kelas sudah dibuat, ya, terutama oleh wali kelas kan. Nah, kita sebagai guru mata pelajaran itu sebaiknya juga ada keyakinan dari guru mata pelajaran, karena kan mungkin ada perbedaan kalau kita pembelajaran berdiferensiasi itu kan antara satu kelas dengan kelas lainnya berbeda. Jadi mungkin menurut saya guru mapel itu perlu juga ada tapi tidak tertempel di kelas masing-masing, tapi diucapkan misalnya. Diingatkan. Satu lagi, kalau yang ditanyakan Bu Indah, apakah kita harus menghukum
hukum setiap anak itu nanti kita akan buat keyakinan sekolah karena kita yang termasuk dari sekolah kan belum kan. Jadi nanti kita libatkan juga untuk keyakinan sekolah. Itu saja tambahan. Terima kasih. Ya Ibu, terima kasih. Ya silakan Bu Supri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, banyak sekali pengalaman Ibu nih. Untuk kesepakatan kelas ini memang sudah sejak awal muda saya sudah melakukannya. Ya, nah itu tetap ya. Yang terutama mereka kalau dulu kan mereka sering bawa mainan. Ya, saya enggak mainan apapun kalau sudah di tangan itu tidak akan kembali. Saya gitu kan. Kemudian pembelajaran kalau pelajaran bahasa Indonesia, nanti ada pelajaran matematika atau pelajaran apa, kemudian ada tugas belum diselesaikan. Nah, kalau ketahuan pada akhirnya tetap ibu ambil dan tidak akan ibu kembalikan resiko pada dirimu sendiri karena kita sudah membuat kesepakatan sebelum kita pembelajaran dari sampai akhir tahun ya. Kemudian yang ini yang biasanya sering siswa lakukan yaitu pada saat guru asik menjelaskan siswa tiba-tiba izin kencing keluar. Itu tidak saya izinkan. Ya, ibu kamu harus tahu tidak boleh menyela pembicaraan. Dan kalaupun dia sudah berdiri mau kencing, dengarkan dulu penjelasan karena kalau sudah seperti itu yang pertama konsentrasi saya terus terang buyar ya, yang kedua kemudian konsentrasi kemana juga buyar ya. Kemudian ada lagi selain yang diucapkan tadi yang kesepakatan mapel satu yang kemudian kalau berjalan jangan sepatu tidak berdiri. Nah itu ya. Jadi kadang-kadang mereka kalau masuk ke bumi saya suruh pulang lagi ya, pulang lagi dari awal. Coba kamu masuk tanpa berbunyi sepatunya. Jadi itu saja ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Bu Supri pengalamannya dan solusinya. Memang betul kita harus membuat keyakinan kelas. Nah, karena itu sangat bermanfaat untuk mengontrol murid-murid kita. Saya di awal pembelajaran kurikulum Merdeka dulu juga mencari tahu tentang keyakinan kelas, sudah saya buat, tapi tidak saya ingatkan. Jadi sama saja anak-anak perilakunya seperti itu. Nah, tapi sekarang saya mendapatkan pengalaman dari fasil saya saat Zoom. Nah, beliau selalu mengingatkan keyakinan saat mengikuti Zoom. Setiap kali Zoom diingatkan, jadi kami hafal dan tahu apa aturan yang harus kami ikuti. Nah, saya juga menerapkan seperti itu di kelas saya. Jadi sebelum memulai pembelajaran saya mengingatkan keyakinan kelas kita apa. Nah, mereka akan menyebutkan sendiri dan mereka juga akan mengontrol dan berperilaku sesuai dengan yang kita harapkan dan tidak melanggar apa yang sesuai keyakinan kelas tadi. Ada lagi ibu-ibu ya. Terima kasih ibu-ibu karena sudah berkenan hadir di sini mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan. Saya memohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dari diri saya sendiri karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.